Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru, dan salam hangat untuk penonton setia yang selalu menanti kisah penuh pelajaran hidup. Malam itu hujan deras membasahi bumi. Di tengah gulita hutan yang sunyi, langkah tergesa seorang wanita menusuk kegelapan. Di peluknya, seorang bayi mungil menangis pilu, tubuhnya basah kuyup, bibirnya membiru. Tanpa ampun, sang wanita meletakkan bayi itu di tanah yang becek, lalu pergi meninggalkannya. Tidak pernah menoleh, hanya dingin dan kejam. Namun, di balik rintik hujan dan desir angin, sepasang mata tajam menyala di kegelapan. Seekor harimau betina perlahan mendekat. Bukan untuk memangsa, tapi untuk merengkuh dan melindungi. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Dan mengapa harimau itu memilih menjadi ibu bagi anak manusia? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan turun tanpa jeda, menabuh atap-atap rumah desa di pinggir rimba dan menenggelamkan jalan tanah menjadi lumpur licin. Malam itu angin berdesis dari celah-celah bambu, mengibaskan daun pisang, mengirimkan dingin yang merayap sampai tulang. Dari gerimis yang berubah menjadi curah deras, tampak sekelebat bayangan berlari tertatih, menyusun nafas dalam sedu yang patah-patah. Di pelukannya, seorang bayi mungil meringkuk, kain tipis yang membungkusnya basah hingga menempel pada kulit. Tangisnya lirih namun panjang, seperti benang halus yang ditarik dari ujung hati yang remuk. Langkah itu terhenti di tepi hutan. Di sana, suara malam menggema. Kecipak air dari rintik yang memukul tanah. Aroma tanah basah. Sejenak, bayangan itu menunduk, menatap sang bayi. Mata yang seharusnya bening kini menyimpan takut dan sangsi. Tangan yang bergetar meletakkan tubuh kecil itu di bawah semak yang rimbun. Hujan memercik dari ujung daun, jatuh ke pipi bayi, meracik dingin dan air mata menjadi satu. Lalu bayangan itu berbalik, melangkah pulang, menambah satu kesunyian lagi pada malam yang sudah sesak oleh sunyi. Bayi itu memekik, sekali, dua kali, lalu tangisnya pecah. Tangis yang menggetarkan ranting, menembus kabut tipis yang menggulung di antara batang pohon. Hutan mendengar. Rimba yang kerap dituduh kejam tiba-tiba seperti memegang nafas, menunggu. Dari kegelapan, sepasang mata kuning menyala. Langkah yang berat namun lentur menggesekkan rumput basah, mencetak jejak lebar di tanah. Seekor harimau betina muncul, garis-garis di tubuhnya samar tertabur cahaya kilat yang memotong langit. Kepalanya menunduk, hidungnya mengendus. Hela nafasnya mengusap dingin dari udara. Harimau berhenti tepat di depan sang bayi. Tidak ada raung, tidak ada amuk, hanya tatapan panjang yang penuh selidik. Seperti seorang ibu yang mencari tanda bahwa anaknya masih bernafas. Lidahnya yang hangat menjilat lembut kening bayi. Tangis itu meredup menjadi kelepasan nafas kecil. Tubuh mungil itu bergerak ringan, mencari hangat. Harimau itu menggeser tubuhnya, membuka sedikit ruang di sela kaki depannya, lalu merengkuh bayi ke dada, melindunginya dari hujan yang menekur. Malam menua. Hujan tidak lagi sekeruh tadi, namun dinginnya mengeras. Di bawah lindung semak, harimau berbaring setengah melingkar, menciptakan dinding hidup yang memantulkan panas. Bayi itu terlelap, pipinya bersemu, bibirnya yang tadi membiru mulai berwarna. Hutan kembali bernyanyi pelan. Suara serangga menata ritme. Daun saling menyentuh seperti bisik rahasia. Di kejauhan, arus sungai bergemuruh menenangkan. Waktu berjalan, bukan sebagai jam dan menit, melainkan sebagai sapa lembut yang menenteramkan luka. Fajar datang, membuka kabut perlahan. Di sela-sela cahaya muda, tampak harimau membawa bayi dalam mulutnya dengan hati-hati, seperti memindahkan bunga paling rapuh dari satu vas ke vas yang lain. Ia menembus rimbun, naik ke tanah yang lebih tinggi, menuju celah batu yang kering dan hangat. Di sanalah ia menyiapkan sarang baru. Rumput kering diseret, daun lebar diambil, tanah diacak perlahan, hingga tercipta bilik kecil yang aman.
Ketika bayi diletakkan, harimau menatap lekat, seolah memberi janji yang tidak terucap. Aku akan menjagamu. Hari pertama berlalu dengan pelan. Ketika matahari meninggi, harimau menyusui anaknya sendiri di ujung sarang, lalu kembali mendekap bayi manusia yang masih belum bisa apa-apa selain menangis dan tidur. Suara langkahnya selalu ringan. Setiap gerak menghindari suara keras. Setiap pandang menyapu sekeliling, siaga terhadap bahaya yang mungkin menguntit. Di luar, hutan bergerak seperti lautan hijau yang tidak tidur. Di dalam, kehangatan menjadi mantra. Minggu demi minggu menjadi bulan. Bayi itu tumbuh. Matanya menangkap kilau daun, memetakan cahaya yang menetes dari celah-celah kanopi. Tawa pertamanya pecah saat seekor kupu-kupu mendarat di punggung tangan, gemetar, lalu terbang lagi membawa warna. Ia merangkak, menepuk tanah, meniru gerak anak-anak harimau yang melompat kecil, tersandung, lalu tertawa lagi. Harimau betina menjadi bayang-bayangnya. Menjilat jika ia terjatuh. Mendorong dengan lembut jika ia terlalu dekat ke tebing kecil. Menggeram rendah saat suara yang asing mendekat. Dan setiap malam, saat hutan menutup mata, harimau mendekapnya, mengisi sela dingin dengan hangat tubuh, menghaluskan napasnya sampai lelap. Tahun-tahun menyusun memori. Gadis kecil itu, kini dipanggil Siti oleh suara hati yang seakan diturunkan dari semesta, belajar mengikuti langkah ibunya yang bergaris. Ia belajar membaca arah angin dari daun yang bergetar. Belajar mengenali hujan dari bau tanah yang tiba-tiba tajam. Belajar menakar jarak dari gema burung yang memantul di batang. Pakaian dari kulit tipis ia kenakan seadanya, dijahit dari lembar yang ditemukan, diikat dengan serat yang dipilin. Rambutnya memanjang, sehitam tanah basah, diikat dengan tali sederhana. Matanya tajam, namun bukan tajam yang menusuk, tajam yang menyerap, seperti sumur yang tidak pernah kering. Suatu sore, langit meredup lebih cepat, seolah senja ditarik paksa oleh tangan yang tidak terlihat. Angin membawa bau asing. Bukan getah. Bukan bunga. Bukan jejak rusa yang biasa singgah di tepi sungai. Ini bau logam, bau asap, bau keringat manusia yang lama berjalan. Harimau mengangkat kepala, telinga menegang, mata mengerut. Siti berhenti bermain di atas batu yang hangat, menoleh, merasakan jantungnya berdegup sedikit lebih cepat dari biasa. Dari celah pepohonan, suara ranting patah menyusup. Ada langkah yang berusaha ringan namun tetap meninggalkan jejak bunyi. Ada helaan nafas yang berat. Ada desahan kain yang bergesek dengan semak. Siti tidak mengenal arti bahaya seperti manusia, tapi ia mengenal perubahan ritme. Ia merunduk, menempel pada dinding batu. Harimau berdiri. Punggungnya melengkung. Bulu-bulu kecil di tengkuknya berdiri. Geram rendah merayap dari dada, seperti guruh yang belum menjadi petir. Langkah itu mendekat. Satu siluet muncul di ambang rimbun, menatap ke arah sarang. Laki-laki muda dengan busur di tangan. Mata yang tajam namun kelelahan. Wajah yang setengah heran, setengah ragu. Ia memandangi pemandangan yang tak pernah ia temui seumur hidupnya. Seorang gadis kecil dengan pakaian kulit seadanya, rambut kusut yang diikat asal, berdiri di balik seekor harimau betina yang memasang tubuhnya sebagai perisai. Laki-laki itu mengangkat kedua tangannya perlahan, menandai bahwa ia tidak akan menyakiti. Namun busur di punggungnya tetap berbicara dengan cara yang lain. Bau logam di sekitarnya menebal. Siti menelan ludah. Ia merasakan getaran halus dari dada harimau yang berdiri di depannya. Getar yang ia kenali sebagai sinyal. Jangan bergerak. Jangan bersuara. Dengarkan. Mata harimau tidak berkedip, membelah jarak, menakar niat. Angin berganti arah, membawa suara lain. Di balik siluet pertama, ada langkah yang lain. Lebih berat, lebih banyak. Mereka membawa sesuatu yang menyeret tanah. Mereka berbisik, dan bisik itu merayap seperti semut. Sedikit, namun pasti. Senja memudar, mengganti warna dedaun menjadi tembaga gelap. Sungai di kejauhan menebalkan gumamnya,
seolah ingin menutup telinga pada apa yang akan terjadi. Di dada Siti, degup menjadi palu yang memukul dari dalam. Di leher harimau, urat menegang, menunggu saat yang tepat untuk memilih satu dari dua jalan. Bertahan dan melawan. Atau membawa lari satu-satunya yang ia sebut anak, menembus gelap yang akan jatuh sebentar lagi. Dan pada detik itu, dari arah yang berlawanan, terdengar panggilan lirih yang menyebut nama yang belum pernah ia dengar, suara yang membawa jejak masa silam yang tidak pernah ia miliki, suara yang akan mengubah arah semua langkah yang sudah dihafalnya sampai hari ini. Senja merayap cepat, menukar cahaya menjadi bayang-bayang panjang di sela pepohonan. Hutan mulai berubah wajahnya. Burung-burung yang sejak siang berceloteh kini terdiam, memberi tempat pada orkestra jangkrik dan serangga malam yang mengetuk nada dari balik semak. Di antara suara itu, panggilan lirih itu terdengar lagi. Bukan teriakan, bukan perintah, melainkan seperti bisikan yang dibawa angin, merayap masuk ke telinga Siti. Nama itu, Siti. Sebuah nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya dari bibir manusia lain. Harimau betina di depannya menoleh sedikit. Matanya menatap Siti, seakan ikut mendengar. Bulu di tengkuknya masih berdiri. Tanda kewaspadaan belum pudar. Laki-laki muda dengan busur di punggung itu melangkah maju satu tapak. Wajahnya terbuka di bawah cahaya yang tersisa, menunjukkan gurat lelah dan tatapan yang penuh rasa ingin tahu. Di belakangnya, dua sosok lain mulai terlihat. Satu lebih tua dengan rambut memutih, membawa tombak panjang. Satu lagi lebih muda, bertubuh kekar, memanggul kantong anyaman berisi entah apa. Mereka berhenti beberapa meter dari harimau, menilai jarak, dan berbicara dengan suara rendah yang tak sepenuhnya bisa Siti pahami. Harimau mengeluarkan geraman pendek, cukup untuk membuat ketiga manusia itu kaku. Ardi, begitu nanti Siti akan mengetahui namanya. Mengangkat kedua tangannya, telapak menghadap ke depan, tanda menyerah. Aku tidak akan menyakiti kalian, katanya pelan, namun jelas. Siti hanya memandanginya dari balik kaki depan harimau. Mata gadis kecil itu memantulkan cahaya terakhir senja, memantulkan rasa ragu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Angin kembali membawa panggilan itu. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan entah mengapa terasa hangat. Ada sesuatu di nada suara itu yang menusuk perasaan Siti, seperti ia pernah mengenalnya. Harimau betina bergeser sedikit, memberi ruang, namun tetap memasang tubuhnya sebagai perisai. Siti melangkah setengah tapak, ragu. Jantungnya memukul keras. Matanya tak lepas dari Ardi, yang kini menurunkan busurnya sama sekali. Kau, manusia? Suara Ardi terdengar heran, seakan tak percaya apa yang ia lihat. Bagaimana kau bisa di sini, dengan seekor harimau? Pertanyaan itu menggantung di udara. Bagi Siti, kata-kata manusia hanyalah bunyi tanpa makna yang ia temui sesekali dari kejauhan. Tapi nada suara Ardi membuatnya ingin mendekat, ingin tahu. Langkah kecilnya maju. 1, 2. Harimau menundukkan kepala, mengendus pelan, lalu mengeluarkan dengusan yang terdengar seperti izin. Ardi mengulurkan tangan, namun berhenti di tengah udara, tak ingin membuat gerakan mendadak. Di belakang, lelaki tua menggeram pelan. Ardi, jangan gegabah, katanya. Itu harimau, ia bisa saja menerkam. Tidak, jawab Ardi singkat. Lihat matanya, dia bukan ancaman bagi gadis ini. Siti kini berdiri hanya 3 langkah dari Ardi. Wajahnya setengah tertutup rambut panjang yang basah oleh embun malam. Pakaian kulit yang ia kenakan mulai mengeras karena udara dingin. Mata hitamnya menatap lurus, penuh rasa ingin tahu dan sedikit curiga. Ardi tersenyum tipis, mencoba memecah jarak yang terasa seperti jurang di antara mereka. Aku Ardi, ucapnya sambil menyentuh dadanya. Lalu ia menunjuk Siti. Siapa? Namamu? Siti tidak menjawab. Ia hanya memiringkan kepala, mencoba memahami. Harimau mengeluarkan suara lirih, seperti mengingatkan. Nama. Kamu. Ardi mencoba lagi. Perlahan. Siti membuka bibirnya. Ragu. Siti,
katanya lirih. Suaranya serak karena jarang berbicara. Suasana seketika hening. Ardi menatapnya dengan campuran takjub dan iba. Lelaki tua di belakangnya terdiam, seakan nama itu membawa kenangan yang jauh. Lelaki kekar hanya memandang ke arah lain, tak ingin terlibat. Ayo ikut kami ke desa, kata Ardi lembut. Di sana, ada tempat hangat, ada makanan. Kata desa membuat Siti mengerutkan kening. Dunia di luar hutan hanyalah cerita samar yang ia tangkap dari suara-suara jauh. Harimau betina menatapnya, seakan mengerti pergolakan di dalam hati anak manusia ini. Mata binatang itu tidak memerintah, tidak memaksa, hanya memberi isyarat bahwa pilihan ada di tangan Siti. Langit semakin gelap. Aroma hujan kembali menguat. Pertanda malam akan membawa rintik lagi. Ardi memberi tanda kepada kedua temannya untuk mundur sedikit, agar harimau tidak merasa terancam. Siti melangkah mundur ke arah harimau, memeluk lehernya erat. Hangat tubuh binatang itu menenangkan. Namun entah mengapa, suara Ardi tadi seperti memanggil sesuatu yang terkubur dalam-dalam di ingatannya. Harimau menggeser tubuhnya, memberi ruang bagi Siti untuk lewat. Gadis itu berjalan pelan, melewati batas antara dirinya dan dunia manusia yang berdiri di depannya. Ardi tersenyum samar, lalu melepas napas lega. Terima kasih, ucapnya lirih kepada harimau, entah karena syukur atau hormat. Perjalanan menuju desa dimulai. Ardi berjalan di depan, Siti di tengah, dan kedua pria lain di belakang, sesekali menoleh ke hutan seolah khawatir harimau akan menyusul. Namun hewan itu hanya berdiri di tepi pepohonan. Matanya mengikuti langkah Siti hingga sosok kecil itu lenyap di balik rimbun. Geraman rendah terdengar sekali lagi, lalu senyap. Jalan menuju desa adalah jalur tanah yang membelah padang ilalang, berliku mengikuti kontur bukit kecil. Langit malam mulai bertabur bintang, memberi cahaya samar di bawah sinar bulan yang separuh. Udara desa terasa berbeda, ada aroma asap kayu, bau jerami, dan suara anjing menggonggong di kejauhan. Siti melangkah dengan hati-hati, matanya mengamati setiap bentuk baru yang belum pernah ia lihat. Ketika lampu-lampu minyak mulai terlihat, suara manusia makin ramai. Ada tawa, teriakan anak-anak bermain, dan dengung percakapan di warung kopi. Tapi begitu Siti dan rombongan memasuki gerbang bambu desa, suara itu pelan-pelan mereda. Tatapan penduduk beralih ke arah mereka. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa dia? Kenapa pakaiannya seperti itu? Dia dari mana? Kenapa bersama Ardi? Siti menunduk, merasa tatapan itu menusuk seperti duri halus di kulitnya. Ardi berjalan mantap, mengabaikan semua bisik-bisik. Mereka berhenti di depan rumah sederhana di tepi desa, berdinding papan dan beratap rumbia. Dari dalam, keluar seorang wanita tua berwajah teduh, mengenakan kebaya lusuh namun rapi. Ibu, ini Siti, kata Ardi pelan. Aku menemukannya di hutan, bersama seekor harimau. Wanita tua itu terkejut, namun matanya langsung melunak. Ia menatap Siti dari ujung rambut hingga kaki, lalu tersenyum tipis. Masuklah, nak, ucapnya. Di sini kau aman. Siti melangkah masuk, matanya beradaptasi dengan cahaya lampu minyak yang kuning temaram. Ruangan itu hangat, bau kayu bakar bercampur aroma sayur rebus. Lantai papan berderit pelan di bawah telapak kakinya. Wanita tua itu menyodorkan kain hangat. Gantilah pakaianmu, kau pasti kedinginan, katanya lembut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Siti merasakan sentuhan lembut tangan manusia. Ada hangat yang berbeda dari hangat tubuh harimau, hangat yang datang dari niat memberi, bukan hanya dari naluri melindungi. Ia menggenggam kain itu erat, lalu menatap keluar jendela. Dari sana, jauh di tepi hutan yang gelap, ia membayangkan sepasang mata kuning yang mungkin masih memandang ke arahnya, memastikan ia baik-baik saja. Malam itu, desa tertidur seperti biasa. Tapi di hati Siti, ada getaran baru yang tak bisa ia pahami. Antara rasa ingin tahu dan rasa takut kehilangan. Antara dunia yang baru dikenalnya dan dunia yang sudah menjadi rumahnya. Dan di tepi hutan,
Seekor harimau betina duduk diam, telinganya tegak, matanya tak pernah lepas dari bayangan desa di kejauhan. Esok hari akan membawa sesuatu yang tak terduga, dan Siti belum tahu bahwa langkah kecilnya malam ini adalah awal dari pertemuan dengan masa lalu yang selama ini ia pikir tidak pernah ada. Pagi membuka hari dengan cahaya lembut yang menetes dari sela-sela genting rumah papan. Aroma kayu bakar merambat dari dapur, bercampur wangi tipis daun jeruk yang baru diremas. Siti terbangun oleh bunyi ayam berkokok dan denting panci yang saling bersentuhan. Ia duduk pelan di tikar pandan, mengusap mata, lalu memandang kain hangat yang kemarin diberikan Ibu Ardi. Kain itu masih terasa asing di kulitnya, tetapi hangatnya menenangkan, seperti dekapan yang tidak menuntut apapun. Ibu Ardi muncul di ambang pintu, membawa semangkuk bubur yang mengepul. Senyumnya lembut, matanya bening. Ada keramahan yang tidak dibuat-buat. "Makanlah, Nak. Kau butuh tenaga," ucapnya pelan. Siti menerima mangkuk itu dengan dua tangan. Uapnya membelai hidung, membuat perutnya menggeliat. Ia meniup perlahan, lalu menyeruput suap pertama. Rasa gurih sederhana itu merayap turun, menenangkan. Di luar, terdengar langkah seseorang. Ardi menyibak tirai kain dan masuk. Bajunya lembab oleh embun, rambutnya tersisir ke belakang, dan di tangannya ada sebundel kayu bakar. "Aku sudah menitip kabar ke kepala desa," kata Ardi sambil meletakkan kayu di sudut. Tapi orang-orang juga sudah tahu. Mereka penasaran, sebagian takut. Siti menunduk. Kata takut menyentuh memori yang paling dekat di hatinya. Bukan takut pada hutan, bukan pada malam, melainkan takut kehilangan. Di ujung pikirannya, selalu ada mata kuning yang menatap sabar dari tepi belukar. Menunggu, menjaga. "Jangan khawatir, Nak," ucap Ibu Ardi. "Di rumah ini kau aman." "Aman." Kata itu bergema di dada Siti, aneh sekaligus hangat. Ia menatap kedua orang itu bergantian, mengukur rasa yang belum pernah ia kenal. Lalu dari luar, suara bisik-bisik mulai terdengar. Langkah-langkah ragu berhenti di depan rumah, disusul batu kecil yang terdengar dipaksakan. Ardi menghela napas, lalu membuka pintu. Di depan, berdiri 3 orang tetangga. Laki-laki muda yang kemarin memanggul kantong anyaman, kini menunduk sedikit, serba salah. Di sampingnya seorang ibu dengan selendang, dan seorang kakek bertongkat dengan sorot mata tajam. "Kami datang baik-baik," ujar kakek itu. "Kepala desa ingin bertemu. Bukan untuk mengusir, hanya ingin tahu." Orang-orang gelisah. "Ardi." Ardi menoleh pada Siti. Gadis itu menegakkan punggungnya, menaruh mangkuk kosong di lantai, lalu berdiri. Dalam hatinya, hutan selalu mengajarkan untuk tidak lari dari apa yang datang. Ia menarik napas, mengangguk, dan berjalan mengikuti Ardi. Ibu Ardi menyampirkan selendang tipis di pundak Siti. "Kalau udara berubah dingin, tarik sampai leher," ucapnya. Mereka melangkah di jalan tanah. Mata-mata yang melihat dari ambang pintu segera bersembunyi, lalu muncul lagi begitu rombongan lewat. Anak-anak berhenti bermain gundu, menatap Siti seperti menatap cerita yang baru keluar dari buku. Di halaman balai bambu, kepala desa menunggu. Lelaki setengah baya, bertubuh tegap, kulit legam karena matahari, sorot matanya campuran tegas dan bijak. Di sampingnya, ada seorang perempuan setengah tua yang tak dikenal Siti, berkain rapi dan memakai kerudung yang ditata kuat. Perempuan itu menatap tajam, seperti hendak menembus kulit dan membaca isi dalam darah. "Silakan duduk," ujar kepala desa. Suaranya datar namun tidak dingin. Ia memandang Siti lekat-lekat, lama, seolah mencari seseorang di balik mata gadis itu. Ardi duduk di sisi, sementara orang-orang desa membentuk setengah lingkaran. Hening turun pelan. Angin mendesirkan daun kelapa, dan suara anyaman bambu berderak halus. "Kami mendengar cerita," kata kepala desa. "Ardi menemukanmu di hutan, bersama seekor harimau. Kami bukan orang yang gemar mengusik, tetapi desa punya rasa takutnya sendiri. Kami kehilangan kambing semalam.
Dan ketika orang mendengar kata harimau, mereka gampang menautkan kejadian. Bisik-bisik berdesir lebih kencang. Mata Siti mengecil. Kambing yang hilang bukan hal baru bagi hutan, tetapi kini setiap jejak yang menuju rimba akan dituduh sebagai ancaman. Siti merasakan telapak tangannya lembab. Di kepalanya, gemuruh sungai tua di rumah hutan terasa lebih menenangkan daripada suara manusia yang saling mendesak. Perempuan di sisi kepala desa maju setapak. Sinar matanya tajam seperti jarum. "Nama saya Basirah," ucapnya. "Dulu saya membantu di panti asuhan di kecamatan seberang. Dan beberapa tahun lalu, ada seorang bayi perempuan yang hilang. Hilangnya jadi cerita buruk. Ada yang bilang dicuri hutan. Ada yang bilang dilarikan orang jahat. Saya datang karena kabar tentang gadis dari hutan ini. Siapa tahu, ini dia." Orang-orang menoleh, saling pandang. Ardi mengerutkan kening. Ibu Ardi yang sejak tadi berdiri di belakang menatap Basirah dengan waspada yang ditahan. Kepala desa mengeluarkan sesuatu dari kantong kainnya. Secarik perca batik kecil, pudar, motif parang yang tidak rapi, ada sobekan di ujungnya. Ini ditemukan oleh seorang penebang beberapa tahun lalu di pinggir hutan utara, kata kepala desa. Waktu itu kami tak menemukan siapapun. Tapi perca ini kami simpan. Barangkali ini tidak ada hubungan. Barangkali ada. Aku hanya ingin melihat reaksimu. Nak. Siti menatap kain kecil itu. Mata hitamnya seperti disambar kilat yang sunyi. Ada getar yang naik dari dada ke tenggorokan, mengganjal, membuat napasnya pendek. Tanpa sadar, ia melangkah maju. Ujung jarinya menyentuh perca itu. Ada rasa hangat aneh yang tidak berasal dari sinar matahari. Lebih seperti jejak lama yang tiba-tiba disulut. Dalam kepala Siti, terdengar senandung yang sangat pelan, nyaris hilang, seperti suara yang datang dari seberang air. Senandung yang ia tidak pernah tahu dari mana ia hafal, namun tubuhnya mengenali. Ia menutup mata sepersekian detik. Ketika membuka, ada kilap basah yang ia usap cepat. Basirah mengamati setiap gerak. Bibirnya menipis, tatapannya menguat. Ardi mencondongkan badan, khawatir. Orang-orang berdesis lirih. Kepala desa mengangguk pelan, menyimpan perca kembali, dan bersuara tenang. Kau tidak harus menjawab apapun sekarang. Tapi satu hal harus kita jaga. Desa tidak boleh dikuasai takut. Jika harimau itu ada di dekat batas, kita perlu tahu bagaimana caranya hidup berdampingan tanpa saling melukai. Seorang lelaki muda menyela, suaranya tegang. Bukan tanpa alasan kami takut, Pak. Kambing kami hilang satu. Tadi malam terdengar geraman dari arah kebun singkong. Siang nanti kami berniat memasang api di batas. Biar tak ada yang berani mendekat. Api akan mengusir, jawab kepala desa. Tapi api juga mengundang bencana jika angin berbalik. Kita mau menjaga, bukan menantang. Basirah mengangkat tangan sedikit, meminta bicara. Kalau memang gadis ini dibesarkan bersama harimau, maka harimau itu akan datang kapanpun ia memanggil. Biarkan ia pergi ke batas hutan, gunakan suaranya. Lalu kita lihat. Kalau benar ada ikatan, kita harus putuskan sekarang. Tidak boleh dibiarkan. Hidup manusia dan hidup rimba tidak bisa bercampur begini. Matanya berkilat. Kata-katanya dingin seperti besi. Kata putuskan bergema seperti palu di kepala Siti. Ia menoleh pada Ardi. Pemuda itu menatapnya lembut, seakan berkata tanpa suara bahwa ia boleh memilih. Ibu Ardi berdiri lebih dekat, menyentuh punggung Siti sebentar. Sentuhan itu seperti selimut tipis. Aku akan ke batas, kata Siti akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Aku ingin mereka tahu bahwa ia tidak datang untuk menerkam. Ia datang untuk memastikan aku bernapas. Kepala desa mengangguk. Mata orang-orang berkilat antara takut dan penasaran. Basirah menyungging senyum tipis yang sulit dibaca. Mereka berjalan dalam rombongan kecil menuju batas, membawa keingintahuan yang lebih berat daripada tombak.
Matahari menggeser bayangnya sedikit demi sedikit. Angin membawa bau tanah lembab. Di ujung desa, ilalang berdiri genting, berdesir seolah menyimpan rahasia yang enggan mereka kira-kira. Batas itu adalah tempat di mana kebun singkong berakhir dan akar-akar besar mulai merayap dari perut bumi. Pohon-pohon tinggi berdiri berjaga, memayungi lorong gelap yang menelan suara. Siti melangkah maju beberapa depa, lalu berhenti. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Dalam senyap di kepalanya, ia mencari ritme lama. Ritme napas yang pernah menyatu dengan napas binatang yang memeluknya sepanjang musim. Senandung halus yang sama yang barusan menetes dari perca batik di balai desa. Mulutnya membuka pelan. Ia mengeluarkan bunyi lirih, bukan kata, bukan nama, melainkan nada yang ia pelajari dari riuh hutan. Nada yang ia gunakan saat malam turun terlalu cepat. Nada yang berarti pulang. Angin memungut bunyi itu, membawanya menyelusup di antara daun-daun. Sunyi mengembang. Orang-orang menahan napas. Ardi memegangi tombak lelaki tua, bukan untuk mengancam, hanya untuk berjaga jika ada yang panik. Beberapa detik berlalu seperti menit. Lalu, dari jauh, seekor burung menjerit dan terbang. Ilalang bergetar. Ranting kecil patah. Dari lorong gelap, sepasang mata kuning menyala. Rendah, mendekat hati-hati. Siti tetap berdiri, kedua tangan di sisi tubuh, telapak terbuka. Harimau betina itu keluar dari naungan. Langkahnya elastis. Garis-garisnya berpindah seperti bayangan air di bawah matahari. Ia berhenti 3 langkah di depan Siti, menundukkan kepala, mengendus, lalu menghembuskan napas panjang. Suara yang keluar seperti desah lega. Desahan itu membuat beberapa orang tersentak mundur. Basirah melangkah 1 tapak ke belakang. Wajahnya kaku, tetapi matanya tidak berpaling. Siti mengangkat tangan, menyentuh dahi harimau, sangat pelan. Gerak itu sederhana, namun di hadapan orang-orang, ia menjadi sesuatu yang mengguncang cara mereka memaknai jarak antara manusia dan rimba. Kepala desa menatap adegan itu dengan wajah yang tegang namun bening. Ardi menundukkan kepala setitik, seolah memberi hormat kepada sesuatu yang lebih tua dari umur desa itu sendiri. Harimau mengedarkan pandang. Pupus matanya melewati wajah-wajah yang tegang, lalu kembali ke Siti. Ada bahasa sunyi yang melintas. Pulang, kata bahasa itu tanpa suara. Tapi pulang tidak selalu berarti pergi dari satu tempat ke tempat lain. Kadang pulang adalah mengakui di mana hati diletakkan. Siti menelan ludah. Di dadanya, 2 dunia saling menggesek, menimbulkan panas dan cahaya kecil. Sebelum siapapun sempat bicara, satu suara membelah udara. Jeritan kambing dari arah kandang di sisi kebun. Orang-orang menoleh serentak. Seorang bocah berlari. Rambutnya acak, mata melebar. Kambingnya roboh. "Pak, ada darah di tanah," teriaknya terbata. Desir panik menyapu rombongan. Beberapa lelaki berlari ke arah kandang, membawa galah dan obor. Ardi menahan mereka sejenak. "Jangan mendekatkan obor ke ilalang. Angin kencang," ujarnya. Suaranya tegas, menahan terburu-buru yang bisa berubah jadi bencana. Basirah menatap Siti seperti menemukan bukti atas doa buruknya. "Lihat," tudingnya, tidak sampai segan. "Ini akibat memanggil makhluk hutan mendekat desa. Hari ini kambing, besok manusia." Tatapannya beralih ke kepala desa, tajam, menuntut kepastian. Harimau menoleh ke arah kandang, telinganya tegak, namun tidak bergerak. Sorot matanya tetap bening. Tidak liar, tidak kelaparan. Siti melangkah setapak ke samping harimau, berdiri sejajar. Ia memiringkan kepala, mendengarkan, membaca suara yang tidak didengar yang lain. Ada jejak lain di angin. Bau yang ia hafal bukan milik harimau. Bau anjing hutan, samar, bercampur tanah basah dan getah singkong. Ia menunjuk pelan ke arah kebun dengan dagu, lalu memandang kepala desa. Tanpa kata-kata, ia menyampaikan sangkalnya. Kepala desa mengerutkan dahi.
Ia memberi isyarat pada dua lelaki untuk memeriksa tanah sekitar kandang. Mereka jongkok, menyingkap rumput, melihat bekas tapak. Salah satunya berseru setelah beberapa helaan napas. "Ini bukan jejak harimau, Pak. Ini kecil, rapat, bergerombol. Anjing hutan. Lihat garis kuku. Lihat pola injakan." Orang-orang saling pandang. Suara bergumam berubah bentuk. Basirah mengetatkan rahang, lalu memalingkan wajah sepersekian detik, hanya untuk kembali lagi dengan senyum kaku yang dipaksakan. Ia tidak menyerah. "Baik," kata kepala desa. Suaranya kini mengandung lega yang berat. "Kita tidak bisa menuduh sembarangan. Dan kita tidak boleh panik. Harimau ini jelas tidak datang untuk memangsa. Ia datang karena panggilan. Kita akan cari cara menjaga kebun dan kandang tanpa menantang rimba. Pagar kawat di kandang harus diperkuat. Api tidak akan dinyalakan di batas. Kita akan pasang bunyi kaleng di jalur anjing hutan." Ia menatap Siti. "Dan kau, Nak, meski hatimu di hutan, untuk sementara tinggal di rumah Ardi. Aku minta kesediaanmu untuk tidak memanggil harimau mendekat desa lagi, kecuali benar-benar perlu." Siti menunduk. Ia mengerti. Harimau mengendus pergelangan tangannya, lalu mundur, duduk di batas bayang. Mata kuning itu berpendar sebentar, seakan berkata sabar. Ada kepercayaan yang dititipkan di sana. Ada janji yang tidak diucap tetapi dipahami. Rombongan perlahan bubar, namun bukan semua pulang dengan dada ringan. Bisik-bisik masih ada, tapi tidak setajam tadi. Anak-anak berlarian lagi setelah rasa takut mereka dipatahkan oleh kenyataan yang tidak sesuai cerita lama. Ardi menahan langkah Basirah yang hendak pergi cepat. "Ibu tahu sesuatu tentang panti itu lebih dari yang ibu ucapkan, kan?" katanya pelan, tanpa nada menuduh. Mata Basirah berkilat kecil, kilat yang cepat hilang. "Aku sudah bilang yang perlu," jawabnya datar. "Selebihnya bukan urusan sini." Ibu Ardi mendekat, menatap Basirah dari jarak yang sopan. "Ada masa lalu yang ingin kau simpan rapat," ucapnya lembut, tidak menusuk. "Tapi menyimpan bukan berarti menghapus. Ada anak yang menanggung sunyi bertahun-tahun. Jika engkau pernah terlibat, jangan tambah beban di langkahnya." Mata Ibu Ardi tidak marah, hanya basah oleh empati yang kukuh. Basirah menghela napas panjang, menatap jauh ke arah hutan, seperti mencari alasan di balik batang-batang besar. Bibirnya terbuka, seperti hendak menyusun kalimat yang tak mudah. Namun sebelum satu kata keluar, dari arah kebun singkong terdengar teriakan lain. Lebih darurat, lebih getir. "Api, Pak!" Api merambat. Ada obor jatuh ke tumpukan kering. Semua kepala menoleh. Angin yang sejak tadi berbisik kini meniup lebih nakal, membawa percikan kecil menari di ujung daun kering. Dalam sekejap, nyala merambat seperti lidah yang menemukan gula. Orang-orang berlari. Ardi melempar tombak, meraih timba, berteriak cepat membagi peran. Kepala desa memerintah menumbangkan dahan basah untuk memukul api dari samping. Ibu Ardi berlari ke sumur, menimba, mengoper. Siti tidak menunggu aba-aba. Ia menyambar karung goni, mencelupkannya ke genangan, lalu menghantam nyala yang mulai mendekati pagar bambu. Hentakan bertalu, ritme yang pernah ia pelajari saat memadamkan bara kecil di sarang kering tempat ia bernaung bersama harimau. Asap merunduk, pedih menusuk mata. Batuk bersahutan. Nyala mendesis saat bertemu air dan goni basah. Harimau berdiri di batas, tidak lari, tidak mendekat, hanya menyapu kanan kiri, memastikan sesuatu yang tidak dilihat manusia. Anjing hutan yang tadi membuat gaduh kini melengos menjauh, tertarik oleh suara yang lebih besar daripada nyali mereka. Di tengah kekisruhan, Basirah berdiri kaku beberapa langkah dari Siti, menatap gadis itu yang memukul api dengan gerak cepat, teratur, tanpa takut. Ada sesuatu yang retak di dalam sorot matanya. Bukan semata rasa bersalah, bukan pula rasa kalah. Lebih seperti pengakuan yang tidak siap diucapkan. Di pangkal lehernya, urat bergerak.
Tangannya mengepal, lalu lepas, lalu mengepal lagi, seolah berdebat dengan darahnya sendiri. Api perlahan padam. Tersisa asap tipis yang melilit di udara. Daun singkong hangus menghitam. Pagar bambu gosong di satu sisi. Orang-orang melepaskan napas yang sedari tadi mereka tahan. Kepala desa mengusap kening, Ardi menepuk bahu dua pemuda yang sigap, Ibu Ardi membagikan air minum. "Terima kasih," kata kepala desa lirih pada semua, tetapi terdengar jelas. Semua bergerak karena satu hal yang sama. Menjaga. Siti menurunkan karung goni, bahunya naik turun menelan lelah. Ia menoleh ke batas. Mata kuning itu masih di sana. Bening, terjaga. Siti mengangkat tangan pelan, memberi isyarat kecil. Harimau mengedip sekali, lalu memutar tubuh, menghilang lagi ke lorong daun dengan langkah yang hampir tak meninggalkan bunyi. Hutan menutup mulutnya, seperti menyimpan rahasia yang baru saja diselamatkan dari api. Basirah melangkah mendekat, berhenti di hadapan Siti. Mulutnya terbuka. Suara yang keluar pertama hanya hembus napas. Kedua baru menjadi kata yang nyaris pecah. Di panti dulu, ada bayi perempuan yang dibungkus kain batik motif parang. Sobek di ujungnya karena terburu-buru. Malam hujan. Jalan berlumpur. Ia menahan bibir bawahnya, menelan sisa kalimat yang pahit. Aku tidak akan menyelesaikan cerita ini secara asal. Biar kepala desa yang memutus kapan dan di mana pada akhirnya harus dibuka. Ardi menatap Basirah, ingin mendesak, namun menahan. Kepala desa berdiri di sisi, wajahnya letih tapi jernih. Ia tahu malam belum selesai memberi kejutan. Di langit, matahari bersandar sebentar pada pucuk pohon, menyiapkan senja yang datang lebih awal karena asap. Angin membawa sisa wangi hangus bercampur wangi tanah basah yang baru saja disiram. Di halaman yang mulai senyap, suara yang paling jelas adalah detak jantung Siti sendiri, dan di belakangnya, seperti selalu, gema jauh dari rimba. Ada yang bergerak menuju mereka dari arah jalan kecamatan, derap sandal cepat, suara beberapa orang, dan di antara mereka, seseorang yang suaranya dulu hanya hidup sebagai senandung di kepala Siti. Senandung yang tiba-tiba saja berubah menjadi kalimat yang utuh. Mendekat, memanggil nama yang kini ia pakai untuk berdiri di dua dunia yang belum tahu bagaimana berdamai. Langkah-langkah itu semakin dekat, menciptakan getaran halus di tanah yang basah oleh sisa hujan malam lalu. Siti berdiri di halaman, tubuhnya masih berbau asap tipis dari karung goni yang ia gunakan memadamkan api. Matanya memandang ke arah jalan desa, tempat sosok-sosok mulai tampak di balik debu yang diangkat oleh derap kaki. Di barisan terdepan, seorang perempuan berusia awal 40-an berjalan cepat. Wajahnya tirus, kulitnya kecoklatan, dan sorot matanya menembus jauh, seakan mencari sesuatu yang hilang bertahun-tahun. Di tangannya tergenggam erat sehelai kain batik kusam, motif parang yang warnanya telah pudar, dengan sobekan di ujungnya, sobekan yang persis sama dengan perca yang disimpan kepala desa. Ketika jarak tinggal beberapa langkah, perempuan itu berhenti, menatap Siti. Nafasnya terengah, matanya berkaca-kaca. "Siti." Panggilan itu keluar begitu saja, seperti kata yang tertahan di tenggorokan selama bertahun-tahun, akhirnya pecah menjadi suara. "Siti kaku." Kata itu sama seperti nama yang ia sebutkan di balai desa, tapi kali ini suaranya berbeda. Nada itu sama persis seperti senandung yang sering terdengar samar di kepalanya saat ia menatap langit dari sarang batu di hutan. Senandung yang ia pikir hanyalah ciptaan angin dan dedaunan. Perempuan itu melangkah maju. Air matanya mengalir tanpa bisa ia cegah. "Siti, anakku." Suara itu pecah, parau, namun mengandung rasa rindu yang begitu dalam. Orang-orang desa yang mengelilingi halaman saling pandang, sebagian menutup mulut karena terkejut, sebagian lagi melangkah mundur memberi ruang. Basirah yang berdiri tak jauh di sisi kepala desa menundukkan kepala. Ia menggigit bibirnya, seperti menahan sesuatu yang hampir keluar. Sorot matanya yang tadinya keras kini melembut sedikit, meski masih ada ketegangan di sana. Ardi menatap Siti, lalu menatap perempuan itu. "Siapa ibu?" tanyanya hati-hati.
Perempuan itu menatapnya sebentar, lalu kembali fokus pada Siti. Namaku Marni. Aku, ibu kandungnya. Desir pelan terdengar di kerumunan. Bisik-bisik langsung merebak. Sebagian percaya, sebagian meragukan. Kepala desa mengangkat tangan memberi isyarat agar semua diam. Buktinya? Tanyanya tegas namun tidak kasar. Marni mengangkat kain batik di tangannya. Ini pasangan dari perca yang kalian simpan. Motifnya sama, sobekannya pun pas jika disatukan. Waktu itu, malam hujan deras, aku dipaksa keluar oleh suamiku, ayah tiri Siti. Ia tidak menginginkan anak ini. Aku melarikan diri ke arah hutan, berharap bisa bersembunyi sampai pagi. Tapi di tengah jalan, aku terjatuh. Kakiku terkilir, dan aku kehilangan kesadaran. Ketika aku bangun, kain ini masih di genggaman, tapi anakku sudah tidak ada. Suara Marni bergetar di setiap kata. Aku mencarinya berhari-hari, tapi yang kutemukan hanya sobekan kain di dekat jejak besar, yang waktu itu kukira, ya, milik harimau. Ia terdiam sebentar, menelan air liur. Kupikir anakku mati. Kupikir hutan telah mengambilnya. Tapi, Allah Maha Besar, ternyata dia hidup. Siti mendengar semua itu seperti mendengar cerita orang lain. Otaknya mencoba menghubungkan potongan-potongan ingatan yang samar. Suara tangisnya sendiri di tengah hujan, dingin yang menusuk, lalu hangat bulu tebal yang memeluknya. Harimau. Mata kuning yang menjadi satu-satunya cahaya di malam itu. Ardi melangkah pelan ke arah Siti, berbisik di dekat telinganya. Kau ingin bicara dengannya? Siti tidak menjawab, tapi matanya tetap menatap Marni. Ada rasa ingin tahu yang besar, namun juga rasa takut. Dunia manusia terlalu cepat bergerak, terlalu banyak suara, terlalu banyak tatapan. Ibu Ardi, yang sedari tadi berdiri di sisi, maju dan menyentuh lengan Siti. Nak, kalau hatimu ingin tahu, dekati. Tidak ada yang memaksa. Tapi mungkin inilah jawaban dari doa yang diam-diam kau ucapkan setiap malam. Siti melangkah satu tapak. Marni spontan menunduk, berlutut di tanah, membuka tangannya lebar. Boleh. Ibu memelukmu? Suaranya bergetar. Matanya tak lepas dari wajah Siti. Langkah kedua terasa lebih berat bagi Siti. Di kepalanya, ada dua bayangan yang beradu. Wajah perempuan ini dan wajah, atau lebih tepatnya, tatapan, sang harimau yang membesarkannya. Keduanya menyimpan kasih sayang, namun dengan bentuk yang berbeda. Satu hangat dengan sentuhan kulit dan kata-kata. Satu lagi hangat dengan keheningan dan perlindungan. Akhirnya jarak mereka hanya tinggal satu rentang tangan. Marni meraih perlahan, menyentuh pipi Siti, membelai rambutnya yang panjang dan kusut. Air mata mengalir deras di pipi Marni, menetes di tangan Siti. Gadis itu tidak mengelak. Ia berdiri diam, membiarkan tangan itu menyusuri wajahnya. Ada rasa asing yang anehnya tidak membuatnya ingin mundur. Orang-orang di sekeliling mulai terisak pelan. Beberapa mengusap mata. Basirah menatap pemandangan itu lama, lalu menutup mata sepersekian detik, seperti menyerah pada sesuatu yang tak bisa ia kendalikan lagi. Kepala desa mendekat. Kalau benar ini ibumu, kita perlu bicarakan masa depanmu. Nak, ucapnya pelan. Tapi aku tahu, hatimu mungkin tidak bisa langsung memilih. Ia melirik ke arah batas hutan yang tampak dari kejauhan. Keluargamu. Ada dua. Siti menoleh ke arah itu. Di balik rindang pepohonan, ia tahu pasti ada sepasang mata kuning yang mengawasinya dari kejauhan. Mata yang tidak pernah ia lihat menangis, tapi selalu bisa membuatnya merasa pulang. Marni memeluknya, hati-hati, seakan takut Siti akan pecah jika dipeluk terlalu kencang. Kalau kau mau ikut ibu, kita akan mulai hidup baru, jauh dari semua ini. Aku akan melindungimu. Aku janji. Siti tidak menjawab. Ia hanya menutup mata sebentar, mendengar suara detak jantung perempuan itu. Suara yang berbeda dari detak besar yang biasa ia dengar ketika menempel di sisi tubuh harimau. Tapi entah kenapa,
Detak ini juga menenangkan. Ardi memandang ke arah kepala desa, lalu ke Basirah. Ada ketegangan baru di udara. Pertarungan antara hak seorang ibu kandung, rasa terikat pada pelindung dari rimba, dan suara hati Siti sendiri. Dan semua itu masih belum menemukan bentuknya. Dari jauh, angin membawa suara samar, geraman rendah yang hanya Siti yang bisa mengerti. Geraman yang bukan amarah, tapi tanda kesabaran, dan mungkin tanda perpisahan sementara. Hari itu belum selesai memberi kejutan. Karena tepat ketika semua orang mulai berpikir tentang masa depan Siti, dari arah jalan berlawanan datang seorang lelaki asing dengan pakaian lusuh dan tatapan penuh dendam. Di pundaknya tergantung senapan tua. Dan di matanya, ada sesuatu yang membuat udara di halaman itu terasa lebih dingin. Langkah lelaki itu berat namun mantap, seakan tiap injakan kakinya membawa beban bertahun-tahun. Bajunya lusuh, penuh noda tanah dan sisa minyak, kainnya robek di beberapa tempat. Sorot matanya dingin, tajam, memindai setiap wajah yang ada di halaman desa. Di pundaknya, senapan tua bergoyang perlahan mengikuti ayunan langkah. Kerumunan warga yang semula sibuk memperbincangkan pertemuan Siti dengan ibunya langsung terdiam. Bisik-bisik mendadak mati. Udara terasa lebih padat. Kepala desa menyipitkan mata, menatap lelaki itu dengan penuh waspada. "Kau, siapa? Dan apa urusanmu di sini?" Suaranya tegas, memecah hening. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia berdiri tegak di tengah halaman, memandang Siti lekat-lekat. Ada senyum tipis yang muncul di bibirnya, namun bukan senyum ramah, lebih seperti senyum yang menyimpan sesuatu yang gelap. "Jadi ini dia," ucapnya pelan, hampir seperti bergumam. "Anak yang dulu dibawa kabur oleh hutan." Marni, yang masih memeluk Siti, mendadak menegang. Nafasnya tercekat. Tangannya refleks memegang pundak anaknya lebih erat. "Kau?" Suaranya bergetar, penuh ketakutan sekaligus kemarahan. "Kenapa kau ada di sini?" "Karena aku yang kehilangan," jawab lelaki itu datar. "Bertahun-tahun. Dan sekarang, aku ingin mengambil kembali apa yang seharusnya milikku." Beberapa warga mulai maju, membentuk barikade alami di depan Siti. Ardi ikut berdiri di antara mereka. Tangannya terkepal, rahangnya mengeras. "Kau bicara seolah dia barang." "Siti bukan milikmu," ujarnya dingin. Lelaki itu mengangkat senapannya sedikit, tidak sampai menodong, tapi cukup untuk membuat beberapa orang mundur setapak. "Dia adalah bagian dari kisahku," katanya, matanya tak lepas dari Siti. "Dan kisah itu belum selesai. Hutan mungkin sudah menandai dia, tapi aku juga pernah." Kepala desa maju setapak. Posisinya kini hanya beberapa meter dari lelaki itu. "Jika kau membawa senjata untuk menebar ancaman, sebaiknya kau putar badan dan pergi sebelum matahari turun," ucapnya perlahan, namun ada kekuatan di balik nada itu. "Ini desa, bukan tempat untuk memburu manusia." Namun lelaki itu malah tertawa kecil, tawa yang terdengar kering. "Aku tidak memburu manusia. Aku memburu penutup dari sebuah cerita lama. Dan cerita itu dimulai di malam hujan, bertahun lalu." Matanya bergerak ke arah Marni, menusuk. "Kau ingat, kan?" Marni memalingkan wajah, tapi tubuhnya gemetar. Siti yang berdiri di pelukannya bisa merasakannya jelas. Jangan bawa masa itu lagi," suara Marni nyaris berbisik, tapi penuh luka. Lelaki itu melangkah perlahan ke arah mereka. Ardi langsung bergerak memotong jalannya, berdiri tegak di hadapannya. "Kau tidak akan menyentuhnya," katanya dingin. Tangannya berada di sisi tubuhnya, tapi setiap otot siap meledak kapan saja. "Berani sekali kau, anak muda," lelaki itu menyeringai. "Kau bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kau pikir harimau itu menyelamatkannya begitu saja? Kau pikir hutan itu cuma rumah bagi binatang?" Beberapa warga mulai berbisik lagi, rasa ingin tahu mereka berebut tempat dengan rasa takut. Mata Basirah berkilat, menatap lelaki itu dengan penuh kecurigaan. "Kau,
Siapa sebenarnya? Tanyanya. Lelaki itu menghela napas panjang, lalu menundukkan kepala sedikit, seakan mengingat. Namaku Sarman, katanya akhirnya. Dan aku adalah orang yang seharusnya mengubur bayi itu malam itu. Tapi, ia tersenyum miring, hutan lebih cepat dari peluru. Suara terkejut pecah di antara kerumunan. Marni menutup mulutnya. Air mata membanjir. Kau orang kejam, teriaknya dengan suara pecah. Sarman mengangkat bahunya, seolah semua itu hal biasa. Kejam atau tidak, aku tahu hutan itu. Aku tahu jalur-jalurnya. Dan aku tahu apa yang menjaga gadis ini. Tapi kau semua salah kalau mengira harimau itu cuma pelindung. Dia adalah penjaga gerbang, dan gadis ini, kuncinya. Kata-kata itu membuat suasana semakin berat. Siti menatap Sarman tanpa berkedip, mencoba mencari kebenaran di balik ucapannya. Kunci. Penjaga gerbang? Semua itu asing baginya, tapi entah kenapa, nadanya membuat bulu kuduknya berdiri. Dari arah hutan, angin bertiup lebih dingin, membawa aroma basah tanah yang khas. Bersamaan dengan itu, sayup-sayup terdengar geraman rendah, geraman yang Siti kenal. Harimau itu mendekat. Sarman tersenyum lebar, seperti menunggu momen ini. Ah, dia datang, ucapnya pelan. Sang penjaga. Kerumunan warga mulai resah. Beberapa mundur, beberapa tetap bertahan karena penasaran. Kepala desa mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Ardi berdiri semakin kokoh di depan Siti, sementara Marni merapatkan pelukannya pada anaknya. Dari celah pepohonan di batas desa, sepasang mata kuning itu muncul lagi, tajam, berpendar, dan penuh kewaspadaan. Harimau itu melangkah maju, perlahan tapi pasti. Tidak ada raungan, hanya tatapan yang mengikat Siti seperti benang tak kasat mata. Sarman menurunkan senjatanya, namun bukan untuk menyerah. Ia mengulurkan tangannya ke arah Siti. Ayo, ikut aku. Kau akan tahu kenapa hutan tidak pernah melepasmu. Siti berdiri kaku. Dua dunia kembali menariknya dengan kekuatan yang sama besar. Dunia manusia yang baru dikenalnya, dan dunia hutan yang sudah membesarkannya. Dan kini, di antara keduanya, berdiri seorang lelaki asing yang membawa kunci rahasia yang bisa mengubah segalanya. Udara semakin dingin. Senja mulai menelan cahaya. Dan di dada Siti, degup jantungnya seperti genderang perang yang sebentar lagi akan dibunyikan. Suasana di halaman desa menjadi tegang, seperti senar yang ditarik terlalu kencang, menunggu putus kapan saja. Siti berdiri diam di tengah lingkaran dua dunia yang tak pernah ia pilih sejak awal. Dunia manusia yang tiba-tiba mengakuinya, memeluknya dengan emosi, namun juga menyimpan luka dan intrik. Dan dunia hutan, liar, sunyi, tapi penuh kasih yang tak bersyarat. Di ujung batas desa, harimau betina itu kini berdiri penuh, tubuhnya menghadap ke arah Sarman. Tak ada geraman, tapi bulu di punggungnya berdiri, matanya menyorot tajam seperti pisau yang belum dihunus. Sarman melangkah ke samping, menatap harimau itu sambil mengangkat kedua tangannya, seperti menyambut sesuatu yang sudah ia tunggu bertahun-tahun. Sudah lama aku tidak melihatmu sedekat ini, ucapnya. Nada suaranya berubah menjadi lebih pelan, tapi menggema seperti mantra. Dulu aku pikir kau hanya seekor binatang. Tapi malam itu, saat aku mengintai dari balik semak, aku melihat sendiri, saat kau menjilat kening bayi itu dan membawanya pergi. Aku tahu saat itu, anak itu bukan sembarang anak. Ardi maju setapak. Apa maksudmu? Jangan berputar-putar. Sarman. Sarman memandangnya sekilas. Kau pikir semua ini tentang dendam biasa? Bukan. Ini lebih besar dari siapapun di sini. Lalu, dengan langkah pelan, Sarman meraih sesuatu dari dalam tas lusuh di punggungnya. Bukan senjata. Sebuah kotak kayu kecil, penuh ukiran tua yang mulai terhapus waktu. Ia meletakkannya di tanah di hadapan Siti dan harimau, lalu membukanya perlahan. Di dalam kotak itu, terbaring selembar kain tipis yang dilipat rapi.
Kain itu berwarna coklat tua dengan sulaman benang emas membentuk simbol yang tidak dikenali siapapun, kecuali harimau itu. Begitu kotak terbuka, harimau menggeram pelan. Sorot matanya berubah, bukan menjadi liar, tapi seperti mengenali. Kepalanya menunduk sedikit. Hening panjang menggantung di antara mereka. Sarman menunjuk kain itu. Ini adalah penanda darah, katanya. Sebuah lambang kuno, warisan penjaga hutan dari masa sebelum desa ini ada. Setiap 100 tahun, akan lahir satu anak dari garis manusia yang ditandai oleh hutan. Anak itu akan dijaga oleh salah satu dari 3 penjaga, makhluk agung yang hidup tersembunyi dalam rimba, dan harimau ini adalah salah satunya. Kepala desa mendekat, wajahnya penuh tanya dan waspada. Apa yang kau maksud dengan ditandai? Anak itu tidak hanya ditinggalkan, jawab Sarman perlahan. Ia dipilih. Ia menatap Siti, matanya tak berkedip. Dan gadis ini adalah warisan terakhir dari darah yang hampir punah. Ia bukan hanya anak yatim yang selamat. Ia adalah penghubung. Orang-orang bergumam, tak semuanya mengerti, tapi mereka tahu ini lebih dari sekadar pertemuan antara anak dan ibu. Ini tentang sesuatu yang menyentuh akar yang lebih dalam dari tanah desa itu sendiri. Basirah maju, suaranya lirih namun terdengar jelas. Jadi benar, desas-desus itu, tentang hutan yang menyimpan keturunan para penjaga. Ia menatap harimau itu, lalu beralih pada Siti. Kau, bahkan mungkin tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Siti memandangi kotak itu, lalu menatap harimau yang sejak tadi berdiri tenang di sampingnya. Kepalanya penuh gemuruh. Ia bukan gadis biasa? Ia bukan hanya anak panti yang ditinggalkan? Sarman melangkah mendekat. Kini berdiri hanya 1 langkah dari Siti. Kau adalah penjaga batas antara manusia dan rimba. Jika kau memilih untuk kembali ke hutan sepenuhnya, keseimbangan lama akan terjaga. Tapi jika kau menetap di desa, maka batas itu akan melemah. Dan saat batas melemah, kekuatan lain akan masuk. Marni menjerit tertahan, menarik Siti ke belakang. Tidak, jangan dengarkan dia. Kau anakku. Kau bukan bagian dari mitos atau legenda. Sarman menatap Marni. Dingin. Kau meninggalkannya. Dan harimau itu yang membesarkannya. Ia dibentuk bukan oleh dongeng, tapi oleh alam sendiri. Dan sekarang, alam memanggilnya kembali. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar dari arah barat desa. Teriakan. Lalu suara kentongan dipukul berkali-kali. Warga berlarian dari arah ladang. Pak Kepala. Di sungai, ada gerombolan anjing hutan. Mereka menyerang ladang singkong dan mendekat ke kandang ayam. Kepala desa menoleh cepat. Ardi langsung bergerak, mengajak 2 pemuda lain berlari ke arah suara. Sarman hanya tersenyum. Itu baru awalnya. Alam sudah resah. Mereka tahu kau ada di sini, dan Bata sedang kabur. Siti berdiri di tengah semua itu. Ibu kandungnya, orang-orang desa, lelaki asing yang tahu rahasia kelahirannya, dan sang harimau yang tak pernah meninggalkannya 1 hari pun. Ia bisa merasakan tubuhnya bergetar bukan karena takut, tapi karena seluruh darahnya seakan mendidih oleh keputusan yang harus ia buat. Harimau mendekat, menunduk, lalu mendorong kotak kecil itu dengan hidungnya ke arah Siti. Sebuah isyarat, bukan paksaan, tapi seperti berkata, lihatlah, lalu putuskan. Siti menunduk. Ia membuka lipatan kain itu. Di tengah-tengahnya, ada simbol kecil yang sama persis dengan tanda di bawah lengannya. Tanda yang selama ini ia anggap bekas luka sejak kecil. Tapi ternyata, itu bukan luka. Itu adalah penanda. Orang-orang menahan napas. Udara menjadi sangat sunyi. Bahkan angin berhenti berbisik. Sarman mendekat pelan. Suaranya berubah menjadi lembut namun menusuk. Pilihlah, Siti. Jadi jembatan bagi 2 dunia. Atau tenggelam dalam kebohongan manusia yang hanya ingin menutup-nutupi siapa dirimu sebenarnya. Marni memeluk Siti lebih erat,
Suaranya nyaris panik. Kau tidak perlu percaya itu semua. Kau tetap anakku. Kita bisa pergi, mulai hidup baru, jauh dari semua ini. Siti memejamkan mata. Ia mendengar suara harimau di belakangnya. Nafas hangatnya. Keheningan yang dulu menjadi rumahnya. Tapi kini, suara manusia, degup jantung ibunya, panggilan Ardi, dan seluruh emosi yang tumpah ruah di halaman desa itu juga mulai membentuk simpul-simpul yang tak kalah kuatnya. Ia membuka mata, lalu menatap semua wajah di sekitarnya. Keputusan belum bisa diucap, tapi tatapan Siti sudah memberi sinyal. Ia akan berjalan lebih jauh ke dalam kebenaran. Karena jawaban tidak akan ditemukan dengan lari, tapi dengan menelusuri apa yang telah ditinggalkan terlalu lama. Dan malam nanti, ia akan masuk ke hutan. Sendiri. Tak untuk lari, tapi untuk bicara. Pada sesuatu yang bahkan belum pernah ia temui. Penjaga lainnya. Malam turun pelan, menyelimuti desa dengan kabut tipis yang menjalar dari sela-sela batang bambu dan ilalang. Rumah-rumah sudah menutup pintunya. Lampu minyak menyala redup di balik jendela, dan suara jangkrik bergantian menyanyikan nada gelisah. Tapi di salah satu sudut desa, tepat di halaman belakang rumah Ardi, bayangan ramping bergerak pelan dalam senyap. Siti berdiri di bawah pohon mangga tua, tubuhnya dibalut kain tipis pemberian ibu Ardi. Namun di baliknya, ia masih membawa potongan kulit rusa, pakaian lamanya dari hutan yang ia simpan rapi dalam karung. Malam ini ia akan kembali ke tempat semua pertanyaan berasal. Bukan untuk meninggalkan, tapi untuk memahami. Ardi muncul dari balik pintu. Wajahnya murung. Ia melihat Siti mengikat tali kecil di pergelangan tangan, lalu mengambil langkah ke arah batas hutan. "Kau yakin?" tanyanya pelan. Siti tidak menjawab dengan kata. Ia hanya menatapnya dalam-dalam, kemudian mengangguk. Ardi menelan ludah, lalu mengulurkan sesuatu, sebuah kantong kecil dari anyaman pandan. Isinya air dan sedikit bekal. "Kalau kau lapar." Siti menerimanya. Jemarinya menyentuh tangan Ardi sepersekian detik. Lalu ia pergi, menyelinap dalam gelap. Hutan menyambutnya tanpa suara. Daun-daun membelai kulitnya seperti teman lama. Akar-akar menjulur seperti jalan yang ia kenali. Burung malam bersiul pelan. Siti tahu arah yang harus ia tuju, ke lembah kabut di balik sungai tua. Di lembah itulah, menurut bisikan yang ia dengar dalam mimpi-mimpi sejak kecil, tinggal dua penjaga lain selain sang harimau. Makhluk-makhluk yang bukan hanya penghuni rimba, tapi bagian dari keseimbangan yang dititipkan turun-temurun, dijaga oleh darah manusia terpilih. Langkahnya ringan. Kakinya menapak batu dan lumut tanpa suara. Tak ada yang mengikutinya, kecuali napasnya sendiri yang mulai cepat karena gelisah. Setelah 1 jam berjalan, ia tiba di tepi sungai. Arusnya deras, penuh riak putih yang memantulkan cahaya bulan. Di sisi lain sungai, kabut menebal. Suara gemuruh air menenggelamkan suara jantungnya. Ia menunduk, merendam kedua tangannya, lalu memercikkan ke wajah. "Jika aku benar penjaga," bisiknya dalam hati, "maka tempat ini akan menerimaku." Ia melangkah ke batu-batu besar yang menyambung sungai. Keseimbangannya terjaga. Di balik batu terakhir, tanah menurun menuju lembah kabut. Semakin ia melangkah, suara malam berubah. Jangkrik berhenti. Angin menjadi berat. Pepohonan tidak lagi berdiri rapat, tapi melingkar seperti pagar alami, membentuk jalan menuju sebuah bukaan tanah yang dikelilingi batu-batu besar. Di tengah bukaan itu, berdiri 2 sosok. Yang pertama tinggi, tegap, tubuhnya diselimuti bulu keemasan yang memantulkan cahaya. Wajahnya setengah manusia, setengah kucing hutan, dengan mata hijau yang menyala redup. Di dadanya tergantung kalung dari taring-taring binatang yang terikat dengan benang akar. Yang kedua lebih kecil, berjongkok di atas batu datar. Tubuhnya kurus namun tidak lemah. Kulitnya gelap kehijauan seperti kulit pohon, dan dari kepalanya tumbuh tanduk kecil seperti rusa muda. Matanya gelap pekat, seperti danau yang tidak pernah melihat cahaya matahari.
Siti menahan napas. Mereka sudah menunggunya. Makhluk pertama berbicara. Suaranya dalam dan bergema seperti gema dari dalam gua. Kau datang akhirnya. Pewaris darah terakhir. Siti menelan ludah. Siapa kalian? Yang kedua, makhluk kecil dengan tanduk, tersenyum samar. Kami adalah 2 dari 3. Saudara ketiga kami. Sudah menjagamu sejak kau belum mengenal nama. Siti merasa jantungnya membentur tulang rusuk. Harimau? Ya, jawab makhluk pertama. Ia memilih diam. Menjadi pelindung. Menjauh dari peradaban. Tapi sekarang waktumu telah tiba. Waktu untuk memahami bahwa kau bukan hanya penyambung 2 dunia. Kau adalah penjaga pintunya. Pintu apa? Bisik Siti. Makhluk bertanduk menatapnya lekat. Pintu antara dunia manusia dan dunia gaib. Di balik hutan ini, ada celah yang selama ini tersembunyi. Dan selama seabad, celah itu terkunci. Tapi kini, ia mengangkat jarinya, menunjuk langit. Bintang-bintang berubah. Penyeimbang lama sudah melemah. Siti gemetar. Apa yang harus kulakukan? Makhluk berbulu keemasan mendekat. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh tanda di bawah lengan Siti. Tanda ini bukan hanya simbol. Ia adalah kunci yang hanya bisa terbuka jika disatukan dengan 2 elemen lain, roh api dan roh angin. Makhluk bertanduk membuka kantong kecil dari kulit kayu dan mengeluarkan 2 benda kecil, kristal merah dan batu ringan berwarna biru keperakan. Ia menyerahkannya pada Siti. Jaga ini, katanya. Dan saat waktunya tiba, bawalah ke pintu lupa. Tapi ingat, bukan hanya kau yang tahu tentang ini. Seseorang telah memburumu sejak malam kau diselamatkan. Seseorang yang ingin membuka pintu itu bukan untuk menjaga, tapi untuk menguasai. Siti mengerutkan kening. Sarman? Keduanya mengangguk bersamaan. Dia bukan manusia sepenuhnya. Ia adalah bayangan dari masa lalu yang gagal menjadi penjaga, dan kini ingin menjadi penguasa. Langit mulai bergemuruh. Jauh di atas, awan berputar perlahan meski tidak ada angin. Suara burung hantu terdengar tercekik. Makhluk berbulu keemasan melangkah mundur. Waktumu di sini habis. Tapi ingat, sejak malam ini, kau bukan lagi gadis yang dibesarkan harimau. Kau adalah pemilik penentu takdir antara 2 dunia. Dan semua itu akan diuji sebelum fajar ketiga. Kabut mulai naik, menelan kedua makhluk itu perlahan. Siti menggenggam 2 batu kecil itu erat. Di dadanya, jantungnya berdetak seperti genderang perang. Ia belum tahu apa yang akan ia hadapi, tapi satu hal pasti, malam ini, segalanya berubah. Dan di kejauhan, di balik semak yang tak terlihat, sepasang mata mengintai, bukan milik harimau, tapi milik yang berniat membuka celah itu, bahkan jika harus menumpahkan darah. Kabut masih menggulung ketika Siti menapaki batu demi batu dalam perjalanan pulang. Di genggamannya, 2 benda kecil, kristal merah dan batu biru keperakan, terasa hidup. Seperti berdenyut. Seperti berbicara dalam bahasa yang hanya bisa ia pahami dengan diam. Malam belum berlalu, tapi rasa letih di tubuhnya kalah oleh nyala baru yang tumbuh di dalam dada. Ia tahu, setelah malam ini, ia tidak lagi bisa sembunyi. Ia bukan hanya anak yang dibesarkan harimau, bukan hanya yatim panti yang dibuang ke rimba. Ia adalah penjaga gerbang. Penentu batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan batas itu kini mulai retak. Namun bayangan gelap menyelinap di antara pohon. Tak jauh di belakang Siti, di tempat di mana akar pepohonan menjuntai seperti jemari tua, sepasang kaki berjalan tanpa suara. Sepasang mata memburu. Sarman. Lelaki itu mengawasi dari kejauhan. Di tangannya tergenggam senapan tua, tapi kini ia menyadari bahwa peluru bukan satu-satunya senjatanya. Ia membawa lebih dari itu. Ia membawa masa lalu. Ia tahu jalur-jalur tersembunyi di hutan ini, karena dulunya, ia juga pernah dipilih. Pernah hampir menjadi penjaga. Tapi ia gagal.
Ia ditolak. Dan malam itu, saat harimau menyelamatkan Siti, semesta seolah menamparnya sekali lagi. Kini, ia akan rebut kembali hak yang menurutnya dicuri. Siti tiba di bibir sungai. Cahaya bulan mulai redup. Tanda fajar akan datang dalam beberapa jam lagi. Ia berlutut di tepi air, mencuci wajahnya. Saat itulah, ia merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan langkah, tapi naluri. Ia menoleh cepat. Dari balik semak, Sarman melompat ke depan, menodongkan senapan ke arah Siti. Jangan bergerak. Siti membeku. Tubuhnya masih basah oleh embun. Rambutnya menempel di wajah. Tapi matanya tajam. Tak lagi panik. Tak lagi takut. Ia berdiri perlahan, tanpa kata, menyimpan batu-batu warisan itu ke dalam kantong kain di balik pakaiannya. Kau sudah tahu semuanya, ya? Suara Sarman datar. Siti mengangguk pelan. Aku tahu siapa aku. Bagus. Sarman menyeringai. Tapi itu tidak cukup. Karena tahu saja tidak membuatmu pantas. Tidak semua yang dipilih layak. Aku juga dulu dipanggil. Tapi aku ditolak. Kau tahu kenapa? Siti menggeleng. Karena aku marah, katanya. Marah pada dunia yang membiarkan ibuku mati karena penyakit, sementara hutan hanya diam. Marah pada langit yang membisu. Jadi saat aku tahu tentang penjaga, aku bersumpah, jika aku tidak bisa menjaga gerbang itu, maka aku akan membukanya. Dan akan kubiarkan semua yang disembunyikan keluar. Siti mengepalkan tangan. Itu akan menghancurkan banyak nyawa. Ya, jawab Sarman. Tapi kehancuran juga bagian dari keseimbangan. Sama seperti badai yang datang sebelum langit bersih kembali. Ia maju satu langkah. Siti mundur setapak. Sungai bergemuruh di belakangnya. Berikan batu itu, desis Sarman. Siti merogoh kantong di balik bajunya. Ia menggenggam batu itu erat, terasa hangat, seperti sedang menjawab panggilan. Lalu ia mengangkat tangannya perlahan, seolah ingin menyerahkan. Tapi pada detik itu, dor! Sebuah bayangan besar menerjang dari sisi kanan. Sarman terpental ke tanah. Senapan melayang dari tangannya. Harimau betina itu muncul dari semak. Matanya menyala, giginya terlihat dalam geraman penuh amarah. Ia berdiri di antara Siti dan Sarman, menunduk, siap menerkam. Sarman tertawa kecil sambil batuk darah. Kau masih menjaganya, ya? Makhluk setia. Tapi waktu kalian sudah habis. Dari balik hutan, suara lain muncul. Suara yang tidak berasal dari binatang. Tidak juga dari manusia. Angin menderu turun dari langit, menghantam pohon-pohon. Suara seperti retakan tanah terdengar dari arah timur. Siti menoleh. Langit mulai terbelah dengan garis merah tipis yang bukan berasal dari fajar. Harimau meraung, berdiri tegak, menatap ke arah celah yang mulai terbuka di kaki gunung. Sarman berdiri terhuyung, tertawa kecil. Itu dia. Gerbangnya. Kau terlambat, Siti. Bahkan tanpa batu-batu itu, kebencian cukup untuk membukanya. Siti mendekat, wajahnya dingin. Dan kau lupa satu hal. Apa? Aku belum memilih. Ia menarik napas panjang, mengangkat batu merah dan biru tinggi-tinggi ke atas kepala. Kedua benda itu bersinar. Cahaya merah dan biru bercampur, membentuk lingkaran cahaya di atasnya. Harimau meraung sekali lagi. Dari balik hutan, suara-suara lain menjawab. Jauh di dalam rimba, dua makhluk penjaga yang lain terbangun. Celah di langit mulai bergemuruh, seolah menyadari bahwa sang penjaga telah bangkit. Sarman mundur, terperangah. Apa yang kau lakukan? Siti menatapnya. Mata hitamnya seperti cermin malam. Aku menutup apa yang tak seharusnya dibuka. Cahaya di tangannya meledak, dan malam itu, langit yang sempat retak mulai menutup perlahan. Tapi belum sepenuhnya.
Karena gerbang yang dibuka oleh kebencian hanya bisa ditutup sepenuhnya oleh sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang Siti belum miliki. Sesuatu yang harus ia temukan. Dan fajar ketiga belum tiba. Langit menggulung perlahan, menyisakan guratan cahaya tipis yang menggantung di antara hitam dan merah. Bukan fajar yang membawa harapan, tapi semacam jeda, titik antara terbuka dan tertutup. Titik di mana dunia masih menggenggam kemungkinan. Siti terhuyung. Kakinya mundur beberapa langkah. Kedua batu penjaga di tangannya kini dingin. Sinarnya telah padam. Tapi celah di langit belum menutup sepenuhnya. Retakan itu masih ada, menganga seperti luka di permukaan langit yang mengintipkan sesuatu dari balik kabut. Sesuatu yang belum sepenuhnya bangun, tapi juga belum benar-benar tidur. Sarman terkapar di tanah. Mulutnya penuh darah. Namun tawa kecil masih lolos dari bibirnya. Lihat, kau gagal. Kau pikir bisa menutupnya hanya dengan batu dan niat. Siti menoleh. Wajahnya pucat, matanya redup tapi belum padam. Bukan batu itu yang gagal, aku yang belum lengkap. Harimau mendekat, berdiri di sampingnya. Nafasnya berat, tubuhnya mengeluarkan aroma tanah dan dedaunan yang basah. Tapi mata binatang agung itu menatap Siti dengan tenang, seolah berkata, kau belum selesai, tapi kau juga belum kalah. Angin dari celah langit mulai menarik embun dari dedaunan, mengangkatnya seperti kabut yang bergerak naik. Udara jadi tipis. Beberapa burung yang biasanya berkicau di fajar tidak bersuara. Seakan tahu bahwa pagi ini bukan pagi biasa. Dari balik kabut, terdengar suara langkah cepat. Ardi. Ia datang, napasnya terputus-putus, membawa tombak pendek yang berlumur lumpur. Di belakangnya, kepala desa dan beberapa pemuda menyusul, menembus semak dengan panik. Siti, suara Ardi pecah di udara. Allah, apa yang terjadi di sini? Siti berdiri mematung, matanya masih tertuju ke langit yang setengah robek. Ia menunjuk. Gerbangnya belum tertutup. Kepala desa menatap ke langit, lalu ke tanah, lalu ke tubuh Sarman yang tergeletak. Matanya yang tua bergetar. Jadi benar. Kisah itu semua bukan mitos. Tidak, jawab Siti pelan. Dan jika kita tidak menutup gerbang itu sebelum fajar ketiga, sesuatu dari baliknya akan masuk. Bukan hanya bayangan, tapi sesuatu yang tidak bisa kembali lagi. Ardi menggenggam bahunya. Apa yang bisa kita lakukan? Siti menoleh ke arah harimau. Binatang itu duduk tenang, ekornya bergerak perlahan, tapi sorot matanya menembus langit, seolah tahu bahwa waktu mereka tidak banyak. Tadi malam, bisik Siti, dua penjaga lain menunjukkan padaku, ada satu bagian dari kunci yang belum aku miliki. Bukan batu, bukan kekuatan, tapi... Ia terdiam. Ardi menatapnya. Tapi apa? Siti menunduk. Maaf. Ardi mengerutkan kening. Kenapa minta maaf? Siti menatapnya dalam-dalam. Suaranya lirih namun tajam. Karena untuk bisa menutup celah itu, aku harus meninggalkan semuanya. Aku harus kembali ke hutan. Dan aku tidak akan bisa kembali sebagai manusia biasa. Semua orang terdiam. Ardi mematung. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Kepala desa akhirnya bicara. Apa maksudmu tidak kembali sebagai manusia biasa? Siti menarik napas dalam. Aku adalah penjaga. Tapi selama aku masih terikat dengan dunia ini, dengan hubungan, dengan kasih sayang manusia, aku tidak akan bisa menyatu sepenuhnya dengan kekuatan penjaga. Aku harus memilih, melepaskan. Tangannya meremas batu biru dan merah yang mulai retak di sisinya. Hanya penjaga yang tidak memiliki beban dunia yang bisa mengunci pintu itu sepenuhnya. Ardi melangkah maju. Tidak. Jangan. Jangan bicara seperti itu. Kita bisa mencari jalan lain. Kita bisa melawan bersama. Siti tersenyum tipis. Matanya berembun. Bahkan kalau kita lawan bersama,
celah itu tidak akan tertutup. Dunia tidak butuh lebih banyak yang bertahan. Dunia butuh satu yang mengorbankan. Langit kembali menggelegar. Dari arah celah, mulai muncul bayangan samar, berputar di udara seperti uap hitam. Bentuknya belum jelas, tapi auranya menyesakkan dada. Seorang pemuda desa muntah darah. Yang lain jatuh terduduk. Waktumu habis, desis Sarman dari tanah, tertawa getir. Dan pilihan itu menyakitkan, ya. Siti berdiri, menatap Ardi untuk terakhir kali. Terima kasih untuk semuanya. Ibu Ardi yang baru tiba bersama Marni, menangis keras melihat Siti melangkah mundur, pelan namun pasti. Aku tidak mati, kata Siti, lirih. Aku hanya akan jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin, suatu hari nanti, saat fajar ketiga datang benar-benar, kalian akan melihat aku lagi. Tapi bukan sebagai anak panti. Bukan juga sebagai manusia. Tapi sebagai penjaga terakhir. Ia mengangkat kedua tangannya. Cahaya dari batu itu meledak. Kabut tertarik. Celah di langit mulai bergerak. Dari balik pepohonan, dua makhluk penjaga muncul, berdiri di sisi kiri dan kanan. Harimau meraung. Siti menutup matanya. Dan pada saat itulah, tubuhnya mulai berubah. Tidak menghilang, tapi menjadi cahaya. Rambutnya mengepul seperti asap yang lembut. Suaranya masih terdengar. Jagalah desa ini, jagalah rimba, dan jagalah cinta. Karena hanya cinta yang bisa menyelamatkan dunia dari amarah yang tidak pernah selesai. Ledakan cahaya terakhir memenuhi langit. Celah di langit tertutup. Dan fajar ketiga belum datang. Karena dunia masih menunggu. Saat penjaga terakhir kembali. Dengan bentuk yang tak lagi bisa dipeluk. Namun tetap bisa dikenang oleh semua yang pernah disentuhnya. Mentari pagi akhirnya terbit. Tapi bukan fajar ketiga. Ini hanyalah pagi biasa. Sinar keemasan yang memantul di dedaunan basah, di atap rumah bambu, dan di air sungai yang tenang. Tapi pagi ini, desa tidak seperti sebelumnya. Di tengah hamparan rerumputan yang semalam terbakar dan terguncang oleh retakan langit, kini hanya tersisa jejak. 3 batu hangus yang tersusun rapi, membentuk segitiga kecil, tepat di tempat terakhir Siti berdiri. Ardi berlutut di depannya. Tangannya gemetar ketika menyentuh batu-batu itu. Tidak ada panas, tidak ada cahaya, hanya sisa kehangatan yang terasa seperti pelukan yang baru saja dilepaskan. Nafasnya putus-putus. Di belakangnya, warga desa berdiri diam, tidak satupun berani memecah hening. Kepala desa menggenggam tongkatnya erat. Matanya menatap langit yang kini biru bersih. Dia sudah menutupnya, gumamnya lirih. Sendiri. Marni menangis dalam pelukan Ibu Ardi. Tubuhnya lemas. Namun air matanya bukan sekadar duka. Ada syukur di sana. Ada penyesalan yang dalam. Tapi juga penerimaan. Ia kehilangan putrinya untuk kedua kalinya. Kali ini, bukan karena dirampas. Tapi karena dipilih oleh takdir yang lebih besar dari seorang ibu pun. Sarman? Ia menghilang. Tak seorang pun menemukan tubuhnya. Hanya jejak kaki yang menurun ke arah sungai, dan berakhir di tepi air. Sebagian berkata ia tenggelam. Sebagian lain percaya ia ditelan oleh bayangan yang sempat keluar sebelum celah tertutup. Namun bagi mereka yang benar-benar tahu, seperti kepala desa, ia tak pergi begitu saja, karena amarah jarang mati tanpa suara. Hari-hari berikutnya, desa mulai pulih. Orang-orang kembali menanam, anak-anak mulai berlarian lagi, dan hutan itu kembali sunyi, seperti tak pernah menyimpan riwayat perang antara manusia dan semesta. Tapi di hati mereka, ada satu nama yang kini mereka jaga dengan doa. Siti. Tak ada batu nisan, tak ada pusara. Tapi di batas rimba, warga desa membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan ilalang. Di sana, mereka letakkan bunga setiap malam Jumat. Dan kadang-kadang, seseorang akan bersumpah melihat sepasang mata kuning yang bersinar di antara semak, menjaga dari jauh, diam-diam.
Ardi tidak pernah pergi dari desa. Ia menggantikan kepala desa setelah sang tokoh tua berpulang. Tapi setiap malam, ia duduk di depan pondok kecil itu, menatap hutan tanpa bicara. Ia tak pernah menikah. Tapi ia selalu berkata pada siapapun yang bertanya, "Aku telah mencintai seseorang yang tidak bisa kugenggam, namun aku tahu, dia masih di sini, menjaga." Dan kadang, saat langit mendung dan angin berputar seperti sedang menyimpan pesan, terdengar gemuruh kecil dari dalam rimba. Bukan suara badai, tapi suara langkah. Langkah pelindung. Langkah Siti. Bukan sebagai anak manusia, tapi sebagai penjaga terakhir, yang tak akan pernah terlihat, namun selalu hadir ketika dunia kembali hampir runtuh. Ajakan penutup. Sahabat sejuta kisah. Kisah ini bukan hanya tentang anak panti, bukan pula tentang harimau dan hutan. Ini adalah tentang pengorbanan yang tidak terlihat, tentang cinta yang tidak selalu bisa tinggal, tapi tak pernah benar-benar pergi. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tulislah sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar sholawat itu kelak menjadi saksimu di hari kiamat. Dan jangan lupa like serta subscribe, karena dukunganmu adalah bagian dari dakwah yang tak akan pernah putus. Semoga setiap kisah membawa kita lebih dekat kepada Allah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.